Jemaat GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, kita mau ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita bagi berdiri, kita memberikan pujian kepada Tuhan. Bagi kami, Engkau besar di dalam kami. Sebab itu kami patut meninggikan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau ada bagi kami pagi hari ini di tempat ini. Engkau ada bagi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada di dalam rumah mereka masing-masing. Pagi ini kami mau sama-sama beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang besar yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Di tempat ini, di rumah kami masing-masing, kami sama-sama memuliakan Engkau Tuhan. Engkau hadir bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan dan layakan kami semua untuk menghampiri Engkau. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya menyenangkan-Mu, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini biarlah kami boleh melakukan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai dan urapi hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan. Setiap kami, setiap rumah tangga kami, kepala keluarga, suami, istri, anak-anak kami, seluruh keluarga yang ada kami percaya, kami diberkati oleh Tuhan. Kami dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Tuhan ada bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan hadiah syukur, hadiratnya
sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Suatu hari abadi dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Suatu hari abadi dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Satu hari abadi dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Satu hari abadi dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ingin memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita angkat pujian, Tuhan terbang tinggi di awan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kasih-Mu. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kasih-Mu. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan.
karena salibmu ku hidup. Haleluya. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan ujian dari aku dan hati yang bersungguh kepada Tuhan, hanya Kau Hanya Kau Tuhan di hidupku. terima kasih Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pendeta muda Aris yang berdoa. Terima kasih Bapak yang baik.
baik, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu yang kudus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tegurlah kami lewat firman-Mu, sehingga firman-Mu meluruskan jalan-jalan kami, agar kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi setiap kami yang hadir pagi hari ini, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan, dan kami pulang membawa mujizat yang daripada Allah. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Allah, kami tolak dan patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu berkarya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, menjadi doa saya, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita memelihara hidup saya dan saudara. Apa yang sedang terjadi, hikmat Tuhan akan membawa kita melakukan hal-hal yang mungkin dulu tidak pernah terpikirkan, tapi saat ini itu terjadi. Puji Tuhan, kalau bulan-bulan yang lalu di saat seperti ini mungkin kita beribadah di gedung gereja yang telah diberkati oleh Allah. Ini adalah adaptasi kita, beribadah bersama keluarga, suami sebagai imam, istri, dan semua anak-anak bersekutu dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau bulan-bulan yang lalu kita menikmati makanan yang lezat, ada capcay, puyuhai, siomay, dan lain-lainnya, hari ini kita diberikan anugerah untuk bisa beradaptasi, sekalipun hanya dengan makan daun singkong, ubi rebus, namun tetap ada ucapan syukur. Jangan pernah berpikir apa yang esok akan aku makan dan minum. Percayalah, lakukan saja bagian kita. Dia akan memelihara umat-umatnya waktu kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Ada amin Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Amin. Amin. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Allah singkat yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kembali saudara Martin Ritonga membantu kita untuk membacakannya. Roma pasal 6 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kepada sidang jemaat yang ada di Roma, Rasul Paulus mengajarkan untuk mereka memiliki pengertian dan perenungan yang mendalam akan karya Kristus di kayu salib. Dengan cara seperti ini, umat Allah dapat menghargai pengorbanan Yesus yang memilih mengosongkan dirinya turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai seorang manusia dalam karya penebusan atas dosa seluruh isi dunia. Ada hal penting yang harus selalu terlintas dalam pikiran kita tatkala kita melakukan perjamuan kudus, di saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah daripada anak domba Allah. Yang pertama, Alkitab berkata bahwa saya dan saudara telah mati bagi dosa. Seharusnya Anda dan saya layak untuk mati di kayu salib, bukan Tuhan Yesus.
terjadi pertukaran di atas kayu salib. Dia rela mati agar hukum maut tidak mengikat saya dan saudara. Bukankah ini karya penebusan yang tidak ada seorang pun dapat menggantikannya? Itu sebabnya kalau Anda menyadari bahwa dia telah mati sebagai ganti dosa kita, saya dan saudara sebagai anak-anak Allah harus mati terhadap dosa. Artinya kita tidak lagi mengikuti segala bentuk keinginan dosa. Kalau Anda perhatikan perjalanan panjang bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, berulang kali mereka melakukan kesalahan yang melukai hati Allah. Korintus mencatat bahwa bangsa ini adalah teladan bagi saya dan saudara. Keteladanan apa yang kita dapatkan? Keteladanan yang kita bisa jadikan patron untuk melangkah di dalam iman adalah jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Bangsa ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak bisa menghargai kasih karunia Allah, yang tidak bisa menghargai kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Berulang kali mereka harus berurusan dengan tangan Allah, kecemburuan Allah, karena di saat dosa sudah tidak terkontrol, maka Allah akan beracara. Dia akan menyatakan murkanya agar mereka kembali kepada terangnya Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya memperhatikan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada hal positif yang bisa kita pahami dan renungkan bersama. Bahwa COVID-19 secara menyeluruh di belahan bumi di dunia ini membawa orang-orang percaya masuk kepada titik kesadaran yang paling dalam, bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa, betapa lemahnya saya dan saudara tanpa Tuhan. Ada sebuah kesadaran yang begitu kuat bahwa kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk hidup bagi Kristus, mematikan segala keinginan dosa kita. Jangan buang percuma kesempatan ini. Mari pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun masa-masa gelap ini akan segera berlalu, bukan berarti saya dan saudara akan terlibat kembali kepada praktek masa lalu, di mana setiap perbuatan dosa kita kerjakan. Saatnya kita matikan keinginan dosa. Kita matikan keinginan daging kita. Hidup bagi Kristus dan bagi kemuliaan namanya. Percayalah bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, kita akan menikmati setiap perjanjian Tuhan. Karya Yesus di kayu salib di dalam Galatia pasal yang ketiga dicatat di sana. Oleh karena kematiannya, janji-janji Tuhan digenapi. Berkat sebagai anak Abraham itu akan dicurahkan kepada saya dan saudara. Beberapa waktu yang lalu saya melihat banyak tayangan informasi secara global tentang perilaku anak-anak Tuhan di belahan bumi yang lain. Jujur, saya menangis di hadapan Tuhan dengan satu harapan yang kuat agar hal ini tidak dipraktekkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di bumi Indonesia. Mereka mengadakan pesta yang seakan-akan tidak memperdulikan Allah lagi. Laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, dan demikian juga wanita memilih pasangan wanita lainnya untuk mempraktekkan hidup berumah tangga. Sangat menjijikkan di hadapan Allah. Dosa Sodom Gomora merajalela di berbagai tempat. Inilah warna dunia kita sekarang.
saya tidak heran kalau Allah harus memperingatkan gerejanya bahwa yang paling menyukakan hati Tuhan setiap kali kita mengenang kematian Kristus di kayu salib adalah mati bagi dosa. Amin. Lalu yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus sadari bahwa waktu Yesus mati di kayu salib, salib itu telah kosong, atau artinya salib itu adalah sebagai simbol kesengsaraan dia waktu harus menanggung beban dosa manusia. Tetapi di sisi yang lain, salib itu berbicara kepada kita bahwa sesungguhnya tidak selamanya Yesus mati di kayu salib. Alkitab berkata bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dan kuasa kebangkitan itu diberikan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita hidup dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru tidak lagi berorientasi kepada kepentingan diri sendiri, tidak mengejar ambisi pribadi, tetapi mulai berpikir, apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan? Standar yang kita lakukan adalah kebenaran firman, dan gaya hidup kita adalah kehidupan pribadi Yesus. Apakah ini sudah kita kerjakan, bapak-bapak dan ibu-ibu? Menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan firman-Nya dan memilih bersikap seperti Yesus hidup di dalam dunia ini. Yesus hidup dalam ketaatan, Tuhan Yesus hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus hanya mengerjakan apa yang Bapa lakukan. Selama hati kita dikontrol oleh keinginan daging kita, itu berarti saya dan saudara belum hidup bagi Yesus. Namun hari ini saya percaya dengan kuasa kebangkitan, yaitu kuasa Roh Kudus Allah. Hari-hari yang berat ini menuntun kita semua masuk dalam sebuah kesadaran. Saya dan saudara akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama bagi bapak-bapak yang saya kasih di dalam Allah, tidak saya pernah bosan-bosan untuk berkata, jadilah imam yang baik di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Bawa keluargamu untuk cari wajah Allah. Bawa istri dan anak-anakmu untuk menyembah Tuhan. Karena itu adalah salah satu ciri khas gaya hidup Kristus yang tidak pernah lepas dari mencari wajah Bapa di surga. Lalu bagian terakhir, salib itu bapak-bapak dan ibu-ibu adalah simbol penderitaan. Iman kita harus masuk kepada fase penderitaan, di mana kita harus memikul salib. Iman kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan acap kali daging kita tergoda untuk melakukan hal tersebut. Iman yang mengerjakan firman itu sudah ditunjukkan oleh Yesus di kayu salib. Bisa saja saat itu Yesus melakukan apa yang menjadi keinginannya. Tetapi perhatikan baik-baik, ganti mengutuk orang yang membunuh dia, Yesus mengampuni. Ganti orang-orang yang meludahi dan menghina Yesus, dia juga bisa berkata, Tuhan, ampunilah kesalahan mereka. Dan yang paling terpenting, waktu dia menderita di kayu salib, dia juga memikirkan keselamatan orang lain. Puji Tuhan, mungkin untuk perjalanan iman kita di saat-saat seperti ini amat sangat tidak menyenangkan. Tapi percayalah, keteladanan Yesus mati di kayu salib, Dia sudah memberikan contoh bahwa hidup bagi Kristus harus siap memikul salib. Tetapi di sisi yang lain, di saat yang sama, kalau Anda mau memikul karya salib Yesus, kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tetap penuhi hatimu dengan harapan. Yesus telah mati bagi kita, dan hari yang ketiga Dia telah bangkit kembali untuk memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Hari esok biar kita serahkan kepada Tuhan. Hari ini kita hidup untuk menyukakan hati Allah. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita persiapkan di hidup ini untuk menikmati perjamuan kudus yang asah. Dengan media atau sarana apapun yang saudara miliki, tidak mengurangi persekutuan kita dengan tubuh dan darah anak domba Allah.
Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Karena salibmu pun hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakanlah jemaat sembah Dia. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Percayalah jemaat, ketika engkau makan tubuh dan darah-Mu dan mengimaninya, masuk dalam persekutuan yang indah. Mujizat itu akan Tuhan beri kepada kita. Dia beri perlindungan kepada saya dan saudara. Dia jaga hidupmu. Bagian kita adalah terus bersekutu dengan Dia. Karena Salib-Mu hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. sekali lagi bagi Dia. Karena Salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kami akan makan tubuh dan darah-Mu, bersekutu di dalam Engkau dan menikmati pertolongan dan kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Penuhi dengan damai sejahtera Allah. Kuasai hati dan pikiran mereka di dalam Yesus Tuhan. Sehingga mereka tidak dicekam dengan ketakutan. Ada Tuhan yang menolong dan membela kami. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Angkat
roti dengan tangan kanan kita ke atas, kekasih Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Dengar firman yang berkata kepada kita semua pagi hari ini tentang tubuh dan darah dari kuda Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Haleluya. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan itu dengan tangan kita ke atas. Haleluya. Dengan firman. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Kepala yang Aku berdoa jika ada di antara jemaatku yang mengalami sakit, mengalami kelemahanku. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, oleh hidup yang Engkau disembuhkan. Haleluya, dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku berdoa untuk jemaatku yang menghadapi masa-masa sulit. Aku percaya anugerah Tuhan, kemampuan untuk mengadaptasi keadaan diberikan oleh Allah. Mereka bisa menikmati apa yang Tuhan berikan untuk hari ini. Hari esok ada dalam tangan Allah. Bagian kami adalah terus berdoa dan berkarya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan ini adalah bagian hormat kita kepada Allah. Kita akan kumpulkan jika nanti masa-masa sulit ini telah kita lewati, kita akan persembahkan bagi pekerjaan Tuhan di GPDI Metro. Ingat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jika Anda memang tidak mampu, jangan paksakan diri. Kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kita angkat sebuah pujian. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani. Amin. Bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Pengumuman mimbar gereja hari ini mewakili Om Frans. Puji Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang pertama adalah ibadah pertengahan minggu tetap berjalan, dan saya akan terus memberikan renungan firman Allah baik pagi hari lewat WA dan fasilitas yang lain. Kemudian ibadah mandiri keluarga setiap jam 5 sore, disesuaikan juga dengan waktu keluarga Anda masing-masing. Sekali lagi saya minta
pria-pria GPDI Metro, jangan lalai lakukan tugasmu sebagai imam. Engkau tidak mampu memproteksi seluruh anggota keluargamu tanpa Tuhan. Istana tidak bisa menahan virus, tapi kalau ada Tuhan, saya percaya maut akan dilalukan. Bagian kita adalah terus bersekutu dengan Dia, Allah yang hidup. Lalu yang kedua, sebagai seorang gembala sidang, saya juga mengingatkan jemaat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jaga kesehatan. Anda yang beraktivitas sebagai wira swastawan, bekerja di toko, dan yang lain-lainnya, selalu cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan Anda. Karena virus itu akan menjangkiti seseorang jika tangan Anda tidak bersih, lalu Anda mulai memegang wajah, mengenai hidung dan mata kita. Dia tidak akan membuat saya dan saudara terinfeksi kalau hanya menempel di bagian tubuh kita yang lain. Lalu yang kedua, ingat, Anda sudah cukup edukasi atau pendidikan tentang COVID-19. Tapi saya kembali mengingatkan, setelah beraktivitas kembali ke rumah, jangan menyentuh benda-benda yang lain. Segera masuk ke kamar mandi, sediakan baskom di kamar mandi, rendam dia dengan deterjen. Anda mandi, setelah bersih, baru Anda boleh berjumpa dengan saudara-saudara Anda. Ini petunjuk praktis yang saya dapatkan dalam beberapa hari ini, dan saya wajib membagikannya kepada Anda. Jangan kemana-mana jika tidak ada keperluan yang penting. Beraktivitas sebagai kepala rumah tangga atau mencari menu makanan. Ya, tetap semangat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Yang harus kita kerjakan, bersekutu dengan Allah dan menjaga pola hidup sehat. Terakhir, khusus untuk anak-anak muda, jangan lagi kumpul-kumpul malam. Tidak penting. Waktumu di rumah, kerjakan tugas sebagai seorang pelajar, dan hindari kejenuhan di rumah dengan melakukan aktivitas apa saja selama itu tidak melanggar firman. Ya, sayangi papa dan mama, ikuti nasihat mereka, jangan timbulkan pertengkaran yang tidak penting hanya karena hal-hal sepele. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita bangkit berdiri semua dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik, untuk pagi hari ini kami disegarkan dengan firman, kami dipulihkan dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami diberkati sepanjang umur hidup kami bersama dengan Allah. Dimanapun umat-Mu berada hari ini, mereka sudah mengikuti jam ibadah. Aku percaya anugerah Tuhan melimpah bagi kami semua. Doaku, tidak ada seorang pun yang lepas dari kasih karunia Allah. Mereka sehat-sehat dan baik-baik saja selama mereka dekat dengan Tuhan dan menjaga hidup sehat. Jangan biarkan kami Tuhan berjalan sendiri dan mengikuti keinginan daging kami. Tapi kami mau hidup seturut dengan rencana Allah. Firman-Mu tertanam bagi kami semua. Saatnya kami mau terima berkat Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai gerejanya hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah raya minggu mendatang.